Seorang anak kecil ibu bapak kalau dia mau bisa kuat dan berjalan, pertama-tama dia harus mengalami sakit. Jatuh, merangkak, jatuh lagi. Sampai dia bisa benar-benar berdiri dan berjalan. Betul enggak? Siapa yang tiba-tiba langsung jalan enggak pernah jatuh? Enggak ada kan? Pasti dia alami itu. Kita ngomong sama anak, hati-hati jangan dekat-dekat di kompor nanti kamu terbakar. Dia tidak akan dengar sebelum dia mengalami bahwa dia tersentuh oleh kompor itu dan merasa dia panas. Betul ya? Pengalaman hidup ini kadang-kadang menyakitkan dan begitu pahit. Tapi itulah episode yang harus dilewati oleh setiap orang tanpa kecuali. Pembacaan Alkitab kita hari ini adalah bagian dari episode perjalanan keluarnya umat perjanjian lama itu dari perbudakan di Mesir memasuki Mara menuju Elim. Mereka baru saja dibebaskan oleh tangan Tuhan dengan tulah yang dijatuhkan kepada Mesir dan Firaun. Lalu mereka baru saja ditunjukkan keajaiban Allah membelah Laut Teberau sehingga mereka dapat segera berlari dan menyeberang. Dan kini dikatakan begini, Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Saya yakin bahwa sebagian besar di antara kita nggak pernah ke padang gurun, tapi bayangkanlah padang gurun itu adalah tempat yang tidak punya apa-apa, apalagi air, sangat sulit didapat. Ada wedi, memang ada semacam tempat-tempat tertentu yang menghasilkan air, tapi secara umum padang gurun memberikan gambaran kepada kita ketiadaan apa-apa. 3 hari jalan loh ibu bapak, coba bayangin. Haus pasti kan, jangankan di padang gurun. Bulak balik 3 kali dari Malioboro sini kan haus juga. Lalu nggak ada air. Apa yang terjadi? Mereka sampai ke Mara tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Mara memang artinya pahit, kepahitan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka sampai di Mara itu, air yang mereka dapati tidak bisa diminum. Tetapi air itu pahit. Harusnya yang mereka dapati air itu apa? Tawar toh. Tapi ini menarik ibu bapak. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru, saya lanjut sampai bacaan malam. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi apa ibu bapak? Benar enggak? Enggak benar dong secara logika. Saya dapati air itu pahit karena saya haus. Harusnya saya dapat air itu tawar ya. Tapi Tuhan kasih apa? Saya mau bilang ini yang pertama. Dalam hidup ini Tuhan itu melampaui yang rasional. Kadang-kadang gak bisa kita mengerti dengan akal sehat. Kadang-kadang kita gak bisa mengerti dengan pengalaman sehari-hari. Kita hanya bisa terimanya dengan iman. Oke, itu yang pertama saya rindu sampaikan pada ibu bapak. Ini haus, mau minum, airnya pahit. Lalu Tuhan buat dia jadi apa? Jadi tawar? Enggak. Tapi jadi manis. Beyond my imagination, di luar bayangan saya, melangkaui apa yang saya pikirkan. Karena itu implikasinya mau katakan begini, terlalu kecil masalah kita buat Tuhan. Terlalu kecil. Lanjut, apa yang dikatakan di situ? Perjalanan umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir selalu menjadi semacam metafora, gambaran yang dipakai dalam spiritualitas Kristen mula-mula untuk mengerti gambaran perjalanan hidup beriman orang percaya. Saya lanjut dulu baca.
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit kepadamu, penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab ibu bapak garis bawahi baik-baik. Apa katanya? Ibu bapak jangan lihat saya, di sini nggak ada tulisannya. Lihat Alkitabnya. Apa katanya? Sebab Jehovah Rafa katanya, gitu ya. Allah doktermu, akulah doktermu, akulah penyembuhmu, akulah tabibmu. Saudara-saudara, itu kan sering tuh dinyanyikan, dikatakan pada saudara-saudara kita yang di sono tuh, yang karismatik itu. Kita jarang-jarang ngomong gitu ya. Episode ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sekalipun dia mengajar juga umat Tuhan ketika mereka berada dalam kesusahan. Misalnya ketika orang perjanjian lama itu tertawan di Babilonia. Seluruh kitab Taurat ini dikodifikasi dalam kepentingan untuk umat yang berada di pembuangan di Babilonia. Tapi juga dia mengandung pelajaran bagi kita kini dan di sini, bagi hidup beriman kita. Pelajaran apa? Ini yang kedua, Ibu Bapak. Hidup itu tidak pernah satu sisi. Dia selalu dua sisi. Dia nggak pernah senang aja, tapi juga nggak pernah susah aja. Saya belum pernah ketemu orang yang dari lahir sampai mati ketawa terus. Tapi juga saya belum pernah ketemu orang yang dari lahir sampai mati menangis terus. Hidup itu punya dua sisi. Dan kedua sisi itu adalah karunia bagi kita untuk dinikmati dan dijalani. Jangan cuma maunya yang senang aja. Maka ungkapannya berkata begini, pandai-pandailah menghitung sengsara dan derita, tapi juga pintar untuk menghitung berkat, supaya hidup ini tidak hanya diwarnai oleh keluhan, tetapi juga ungkapan syukur. Amin. Jadi sudah nih, benar, amin. Itu yang kedua. Ketika kamu berada dalam kesenangan, ingatlah saya juga punya sisi yang lain. Gitu. Yaitu bahwa ada sisi kesusahan. Ada sisi juga yang tidak menyenangkan. Dia secara silih berganti akan kita alami dalam hidup ini. Tidak pernah enggak, pasti begitu. Itu. Kadang-kadang ketawa, pulang ketawa menangis. Tadi habis ketawa kenapa menangis? Ya memang begitu, nggak usah bingung. Itulah hidup. Tapi ini pelajaran berikutnya. Israel ini dikenal dengan istilah apa, Ibu Bapak? Tegar tengkuk, luar biasa. Gitu. Tegar tengkuk. Ibu Bapak tegar tengkuk tahu nggak ya gimana? Kayak darahnya lagi 180 gitu. Kalau oma-oma opa-opa tahu tuh PKL lu habis tensi, kaku-kaku di belakang gitu. Jadi dia punya leher nggak bisa balik-balik gitu, tegak aja terus tengah ada. Apa yang dilakukan oleh Israel? Bayangkan Bapak Ibu baru 3 hari nih, baru 3 hari. Kan dia baru menyaksikan mujizat Tuhan dan segala macam. Lalu Musa tulis lagu, mereka nyanyi sama-sama. Oleh tangan kanan Tuhan kami dibebaskan. Kan sebelumnya ada nyanyian pujian Musa ya. Jadi mereka berkata haleluya. Tapi ketika mereka merasakan air itu pahit, alelupa. Sungut-sungut. Tidak dihitung perbuatan Tuhan dalam hidup mereka sampai dengan detik itu. Tapi yang mereka lihat hanya kesusahan hari itu. Bayangkan Ibu Bapak, saya lagi renung-renungkan, saya pikir nggak jauh-jauh beda juga kayak kita nih, gitu. Israel nih kayak kita. Aduh kalau senang pengucapan syukur luar biasa, haleluya. Tapi habis itu Tuhan, kenapa begini? Kok saya yang ditimpakan, kenapa saya yang mengalami? Gitu loh. Kita segera lupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Yang menuntun kita sampai hari ini dan bisa hidup sampai hari ini.
Karena itu Tuhan bilang sama Musa ini, Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Tuhan bilang apa? Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan ayat 25, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan menyiapkan yang melampaui, tapi juga ada kewajiban untuk kembali hidup dalam dengar-dengaran kepada Tuhan itu. Untuk merenungkan dan menikmati apa yang Tuhan lakukan. Yang secara kasat mata mereka alami, yang secara emosional mereka juga alami. Ketika laut Teberau itu terbuka, ibu bapak pikir dia ngapain di situ? Dia nggak bikin show di situ. Pasti dia cepat-cepat dengan emosi yang tergesa-gesa lari dengan kereta tunggang langgang supaya air ini jangan ditutup lagi gitu kan? Dia lari sampai di sana. Pengalaman itu mereka bisa lupakan nih bapak. Dengan segera hanya karena marah. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita petik menjadi pelajaran bagi hidup beriman kita khususnya dalam perjalanan spiritualitas kita? Yang berikut ibu bapak kita belajar betapa orang Israel ini sama seperti ibu bapak dan saya terlalu mudah dan cepat dipuaskan dengan hal-hal yang kelihatan. Apa itu hal yang kelihatan? Ya mencari kepuasan itu, dipenuhi dahaganya, dipenuhi segala sesuatunya. Tapi lupa bahwa ada perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup mereka yang bisa membuat mereka sampai hari itu survive. So, apalagi? Ini yang terakhir. Saya yakin saudara dan saya pernah mengalami dan tiba di Mara itu. Bukan Mara secara lokasi, bukan Mara secara geografis, bukan Mara secara material itu. Tapi saya meyakini bahwa tiap-tiap orang di antara kita pernah mengalami apa artinya kepahitan. Kepahitan itu biasanya muncul dari kekecewaan. Kekecewaan itu dibiarkan dan kekecewaan itu merasuk dalam diri kita, dalam batin kita sehingga dia menjadi beku dan kaku. Dan dia melahirkan goresan di batin sehingga dia melahirkan kepahitan. Penulis surat Ibrani katakan hati-hati dengan kepahitan karena akar pahit itu akan merusak persekutuan. Baik persekutuan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan sesama. Kenapa begitu? Karena kepahitan itu berangkat dari kekecewaan. Baik kekecewaan terhadap orang lain, kekecewaan terhadap apa yang kita rindukan dan harapkan tidak tercapai. Maupun kekecewaan karena Tuhan gak pedulikan saya, doa saya gak dijawab. Saya seringkali bilang kacamata saya tidak tembus pandang, tapi saya tahu dalam pengalaman hidup ini ada begitu banyak orang bisa mengalami kepahitan karena dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya, dia cintai. Ada kepahitan karena harus ditolak dari keluarga. Ada kepahitan karena perceraian. Tapi juga ada kepahitan karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai akibat kematian. Ada kepahitan karena konflik-konflik yang dialami dalam keluarga, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik juga ada kepahitan yang terjadi dalam persekutuan jemaat karena ketersinggungan, ketidakbaikan dan lain sebagainya. Ini streaming ya, tapi enggak apa-apalah. Kebiasaan di GPW itu kalau ada acara, ada segala macam, bikin basar lah katakan gitu, panitia rame-rame udah ketawa-kata sana sini, habis basar selalu ada kepahitan. Ketersinggungan satu sama lain di sektor. Tapi bukan di Margomulyo ini. Margomulyo baik-baik semua lah. Nggak bisa ditutup dulu ya. Ini yang paling parah.
community of faith itu, persekutuan beriman jemaat, kan seorang teolog pernah berkata, jemaat itu sebenarnya adalah community of healing. Di tengah sekarang musim dan zaman orang bicara tentang mental health, apa itu? Kesehatan mental. Banyak orang jadi sakit karena di gereja ya. Mudah-mudahan ibu bapak tidak ya. Ada yang enggak masuk gereja, ditanya kenapa enggak melayani lagi? Ya tunggulah, tunggu kapan sampai Yesus datang? Enggak, tunggu sampai ganti pendeta. Cilaka. Sekali lagi bukan di Margomulu, jangan ketawa ya. Ada kepahitan-kepahitan yang karena persaingan-persaingan yang tidak sehat. Persaingan-persaingan yang hanya memuaskan sesuatu yang lahiriah itu. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu setiap orang bisa mengalami kepahitan itu dalam hidupnya. Dan kalau disimpan terus, sama seperti ibu bapak simpan daging, mau ditaruh di freezer, kayak ibu bapak buka 3-4 hari dia busuk juga. Dan dia akan jadi hancur dan lebur. Kalau itu dipendam, disimpan, maka dia akan rusak. Dan sulitnya ibu bapak, kepahitan hidup, apa yang saudara-saudara kita bilang, apalagi apa istilahnya karismatik itu apa? Akar pahit, luka batin, whatever lah itu namanya, itu nggak ada dokternya ya. Ibu bapak keliling Jogja dan keliling Indonesia nggak ada orang dokter spesialis luka batin, kan nggak ada gitu ya. Dokter spesialis kepahitan hidup nggak ada. Tapi saya mau ajak ibu bapak lihat ayat 26 bagian akhir. Ibu bapak yang bawa Alkitab tapi juga yang bawa Al-Android, terserahlah apalah. Kalau ibu bapak punya terjemahan baru 2, baca sama-sama dengan saya ya. 2, 3. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Menyembuhkan tidak hanya berarti mengampuni dan mengangkatmu dari kejatuhan tuh, tapi juga memulihkan dan membuat hidupmu utuh kembali. Karena itu memasuki masa raya Prapaskah, kita diingatkan bahwa sengsara Kristus itu membawa bagi kita pengampunan, pemulihan dan keutuhan hidup. Atau gereja sering mengutip perkataan Yesaya dengan mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Karena itu tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata I don't care dengan dia. Tapi tiap orang membutuhkan karena perjalanan sengsaranya sampai di Golgota membuat saya pulih, utuh, diampuni dan disembuhkan. Amin.